habis sholat Jumat, nanti di samping Masjid Namiroh kita makan. Walaupun rumah makan di samping Masjid Namiroh itu rumah makan paling berbahaya, karena tulisannya di situ bini patamu. Bukan baru, nanti pergilah kalian ke rumah sakit. Lalu kemudian sampai di situ anak, jangan fokus ke situ. Itu tadi perempuan itu tak fokus ke isi, dia lebih fokus ke kata-katanya. Terbukti kan? Perempuan ini perasaannya halus es krim. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Semakin panjang saya cerita, makin ketawa ibu, macam paham aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertanyaan Ustaz, apa yang harus dilakukan jika suami selalu menyakiti perasaan istrinya? Maksudnya menyakiti gini Ustaz, sikapnya itu cuek banget di rumah Ustaz. Di rumah nggak pernah ngobrol, dan di WA cuma dibaca aja, nggak dijawab. Wah, ini terus kemudian ini terjadi karena awalnya si suaminya ketahuan selingkuh Ustaz. Tapi setelah ketahuan selingkuh, sekarang dia malah flying victim, seolah-olah terzolimi. Karena apa? Karena istrinya mengadu pada keluarga besarnya, sehingga akhirnya sekarang istrinya itu dicuekin dan seakan-akan dianggap nggak ada istrinya di rumah. Ini bagaimana sikap dilakukan oleh seorang istri, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ibu lebih terbuka komunikasi ngomong atau tertulis? Ngomong. Kalau ibu merasa lebih terbuka ngomong, ibu ngomong sama dia. Fir'aun. Itu bukan ngomong, itu ngamuk. Tetap macam biasa. Kalau panggilnya abang, abang. Kalau pakai mas, mas. Sebelum ngomong itu sholat sunat hajat 2 rakaat, supaya ibu pede, detak jantungnya normal dan tidak emosi. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah, ya Allah, aku mau menghadapi salah satu makhlukmu yang pernah kau kirim untuk aku. Kalau bukan karena engkau, kami dulu tak ditangkap hansip. Hari ini aku mau minta kepada engkau supaya aku ngomongku lancar, ya Allah. Dalam hati, jangan diucapkan di mulut, nanti sholatnya batal. Setelah itu salam, baca Al-Fatihah, selawat pada Nabi, doa minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kalau takut, kalau grogi, ngomongnya payah, nanti poinnya hilang, tulis. Poin 1, poin 2, poin 3. Yang pertama, kamu kok cuek ke saya? Kau pikir aku ini tiang listrik? Yang kedua, ini hubungan ini mau dibawa kemana? Dan seterusnya, poin-poin yang rasa penting. Kalimatnya jangan mutar-mutar. Pilih kata yang singkat, padat, tepat, jangan berbunga-bunga. Jangan pilih kata yang mengandung multi makna, multi interpretasi. To the point. Tengok reaksinya berapa hari. Kalau dia berubah, selama ini dia cuek, dia jadi baik. Selama ini dia asik main handphone, dia agak berhenti. Berarti jurus pertama ini mantap. Amin. Kalau jurus pertama tak mempan, dia tak berubah juga, pakai komunikasi tak langsung, pakai WA. Buat poin 1, 2, 3. Kalau bingung cara nulisnya, nanti saya buatkan. Melalui Ustaz Endri saya kirimkan nanti. Kirim ke dia. Mungkin ada orang ketika diajak ngomong, egonya bangkit. Kau pula mau ceramahi aku, ini rumah aku, ini duit aku. Maklumlah dia kan setengah setan. Nah,
Tapi kalau dibuat tulisan, mungkin nanti dibacanya pas dia tengah malam terbangun atau sedang tenang dibacanya, mudah-mudahan hatinya tersentuh. Amin. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, dia kan ada orang yang dihormatinya di dunia ini. Bisa jadi atasannya, bisa jadi emaknya, bisa jadi ayahnya, bisa jadi pamannya, bisa jadi nenek mamaknya, bisa jadi kiainya, bisa jadi ustadznya. Pakai lidah orang itu, tapi bahasanya dari kita. Ngomong ke dia, Pak, omongan bapak paling didengarnya Pak, karena bapak kepala dinas. Ini anak buah bapak nih, tolong bapak sampaikan begini, begini, begini. 3 jurus itu tak juga mempan, masuk jurus yang keempat. Ibu punya wali 6 orang, tapi wali itu 9 Pak Ustadz, itu wali songo. Yang ku maksud 6 orang ini, yang pertama ayah, yang kedua ibuku udah wali, abang, yang ketiga adik laki-laki, yang keempat abang ayah, kakek atau datuk, abang ayah, adik ayah, abang laki-laki, adik laki-laki. Kalau bisa 6-6-nya alhamdulillah. Sebagiannya meninggal, sebagiannya sibuk. Berapa yang bisa datang, lalu dipanggillah si abang buah hati belayan jiwa tadi. Nah, dulu kau datangkan baik-baik, kami mengasihi anak kemanakan kami itu ke kau. Dulu kan kau datang pakai peci, kami sangka kau ustad. Mana tahu kami kau rupanya begini. Nah, jadi itulah 4 jurus. Komunikasi langsung ngomong, tak langsung lewat tulisan, melalui orang yang dihormatinya, puncaknya melalui wali. Kalau sudah 4 ini tak juga mempan, maka ibu tanyalah diri ibu, sanggup tak sama dia ini? Kalau sanggup, bismillah, anggap ajalah hidup sama genderuwo. Tapi kalau tak sanggup, dunia ini lapang Bu, hidup ini masih panjang. Kita ini mau beribadah, bukan mau memikirkan dia saja. Betul? Itulah 5 langkah yang saya kasih, paham? Nah, buatlah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Tak juga dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti dia mati Bu sendiri. Nah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ada di jemaah. Silakan Bunda. Duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang Sayyidah Fatimah Zahra, kalau di kehidupan sekarang kan kita pengen sebagai seorang ibu Ustaz, anak-anak kita meneladani sifatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan cara mendidik anak perempuan dan juga laki-laki Ustaz? Karena saya pribadi, anak saya keduanya laki-laki alhamdulillah, dan saya melihat kakak saya yang anaknya perempuan itu cara mendidiknya berbeda dengan saya. Dan saya ingin tahu, maksudnya untuk pengalaman dari Sayyidah Fatimah Zahra itu seperti apa dalam mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan. Terima kasih Ustazah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Afwan Ustaz, karena saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Waktu saya di Maroko, dia nelpon, ku tunggu abang pulang atau aku nikah aja. Kata dia, kau nikah aja dulu, karena aku nanti pulang pun tak jelas tak nikah tak tidak. Akhirnya dia nikah dulu, dia punya anak perempuan. Sekarang anak perempuannya sudah kelas 1 SMA di pondok pesantren. Doakan supaya jadi anak solihah. Jadi waktu anak perempuan ini lahir tahun 2007, saya pulang dari Maroko. Kata emak saya,
anak ni ku angkatkan ke kau, ini jadi anak perempuan kau. Jadi anak saya yang pertama inilah keponakan saya. Perlakuan saya kepada dia, walaupun saya tak punya anak perempuan, beda dengan ke Hazik, beda dengan ke Sami. Kalau ke Hazik nih bahasanya jelas. Hazik di kelas berapa orang? Ada berapa ya, Bah? Baik-baik semua kawan? Baik. Ada yang ngejek-ngejek? Nggak ada. Ada yang membuli? Tak ada. Kalau ada, lapor, beres. Tapi kalau sama anak perempuan tak begitu bahasanya, lembut. Karena perempuan ini kalau kita ngomong, yang diingatnya itu bukan isi kata itu, yang diingatnya kata-katanya. Kalau sama laki-laki, yang diingatnya makna kata itu. Kalau sama perempuan, yang diingatnya adalah kata yang menyentuh di hatinya. Maka Nabi tak pernah ngomong ke Sayyidatuna Aisyah itu pakai namanya, dipakainya kata yang paling lembut. Apa kata dia? Ya Humairah, wahai engkau yang orangnya kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya ibnati, wahai putriku, wahai buah hatiku, wahai sayangku, wahai cintaku. Semua kata-kata yang lembut-lembut, yang baik-baik dipakai. Beda komunikasi dengan anak laki-laki. Jadi kalau yang lembut-lembut itu dipakaikan ke anak laki-laki, nanti anak laki-laki ini bisa melambai. Dengan anak laki-laki itu dia bahasanya bahasa tegas. Nah, jadi Nabi kalau kita tengok bagaimana dengan Aisyah, bagaimana dengan Sayyidatuna Fatimah pulang. Kenapa dia ke rumah Sayyidatuna Fatimah dulu? Ini anak perempuan, perhatian, emaknya sudah tak ada, dicium kepalanya, dibuat hubungan yang baik. Maka ini adalah salah satu cara hubungan yang baik. Walaupun sayang dengan anak laki-laki, perempuan sama, tak boleh dibeda-bedakan. Karena dulu orang anak perempuan ini dilecehkan, diremehkan. Maka kata Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, dinikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Bahasanya lembut, baik. Tamat kemarin sanawiyah, udah 3 tahun dipondokkan, ya masih tahan kira-kira sampai kelas 6. Walaupun saya kalau ceramah menggelegar, kalau ikut ngomong saya itu mesti selesai sampai kelas 6. Tapi bahasa itu saya tak begitu. Kira-kira 3 tahun lagi tahan kan? Ya, nanti habis ini kuliah ya. Ya, habis kuliah nanti terserah. Mau ke Mesir, apa mau di UIN, yang penting nanti pilih, tak paksa. Nah, jadi bahasa kita itu bahasanya komunikatif, bukan main tunjuk, main kiri, tak bisa. Perempuan ini perasaannya halus es krim. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim, karena kalau dia memutuskan perkara like and dislike. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Itu maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan makhluk paling misterius, maka dia macam main layang-layang. Kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tak terbang. Jangan terlalu diulur, nanti dia nyangkut di atas pokok durian. Ada seninya. Semakin panjang saya cerita, makin ketawa ibu, macam paham aja. Lebih kurang begitulah tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan digeser saja, di open. Baik. Ya, terima kasih.
Sekali lagi terima kasih buat bunda-bunda yang masih hadir di kesempatan hari ini, dan sekali lagi acara ini juga di live oleh Big Radioku Inspirasi Spirit Hati, sehingga beberapa pertanyaan juga ada yang masuk ke handphone radio ya. Jadi langsung saja sebelum saya bacakan lagi yang lain, kita dengar pertanyaan dari bagian tengah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kan sebaik-baik mahar perempuan itu yang lebih sedikit maharnya, tetapi serendah-rendahnya mahar perempuan itu tidak merendahkan wanitanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang tua yang tidak setuju dengan pemberian mahar putrinya dari pihak laki-lakinya, sedangkan yang diberikan hanya semampunya saja? Di satu sisi kita juga tidak boleh durhakakan Ustadz. Jadi apakah itu dilanjutkan atau dibatalkan Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada bapak-bapak yang jadi wali, abang-abang yang punya anak gadis, kakek-kakek yang punya cucu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat luas di atas dunia. Baik agamanya, sopan santun, tata krama, berakhlakul karimah. Kalau dia miskin susah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, maka dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam yang saya jumpa jamaah. Ustaz Somad, tolong kasih waktu, kami mau jumpa sama Ustaz. Ya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di restoran boleh, jangan di masjid. Karena nanti jadi fitnah. Saya bawa anak saya Pak Ustadz, laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustadz. Bahaya nih. Sampai di masjid nampaklah anaknya perempuan, memegang tisu basah, bengkak matanya. Kenapa ini Bu? Anak saya ini bidan perawat di rumah sakit Pak Ustadz, gajinya ada, sudah kerja lengkap semua. Apa masalahnya? Laki pecandu narkoba Pak Ustaz. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat lain masalahnya. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Itu sudah di kamar tak keluar-keluar seminggu. Apa sebab? Dokter, cerdas, pandai, udah kerja. Jadi kenapa? Malu jumpa orang. Kenapa begitu Pak? Laki-laki nikah, tiba-tiba besok pagi jam tengah malam belum subuh sudah lari. Kenapa lari menantu bapak tuh? Rupanya belum bersunat Pak Ustaz. Kenapa bisa dapatnya KTP Islam, disogoknya RT RW Kades, keluar KTP, dinikahkan Pak Kua, rupanya senapan belum berpotong. Lari sebelum subuh. Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita hari ini rapat Basnas. Iya. Tapi Ustaz tidak usah ikut rapat. Itu ada tamu di ruang tamu. Biar aja kami rapat. Ustaz hadapi tamu tuh. Iyalah Pak. Saya tengok tamu 2 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, rambut sudah putih semua. Assalamualaikum Mak Cik, Pak Cik. Waalaikumsalam. Apa masalahnya nih Pak Cik? Apa nih Mak Cik? Gimana kita mau bercakap, kalian menangis semua. Apa masalahnya Mak Cik? 5 Pak Ustaz. Apa yang 5 nih? 5 sekali murtad. Anak kami perempuan, nikah dengan mu'alaf, sekarang sudah punya anak 3, balik dia murtad. Sekarang anak kami takut jadi janda, tak bisa makan, ikut dia sama lakinya, itu cucu kami 3 Pak Ustaz. Saya pun bingung, gimana? Saya bilang, nasi udah jadi tai ayam.
Udah 5 murtad, kubur juga lagi. Saya bilang, pakcik, makcik balik ajalah ke rumah, banyak-banyak berdoa. Saya kalau saya turunkan marah saya, mengamuk saja. Cuma saya pikir, ini kalau saya mengamuk, meninggal pula orang kedua nih. Terlalu banyak cerita tentang kenapa dulu tak dipilih elok-elok. Ini pasti gara-gara materi. Pilih baik-baik. Apalagi kalian di Batam, buat tim fit and proper test. Ketua Ustaz Haruna Hasib, Pak Haji masukkan, dari Muslimah, kajian Muslimah Batam masukkan, untuk tim peninjau dari Pekanbaru luar kota saya datang, insyaallah. Jangan kau pandang pada hartanya, nanti penyesalan berkepanjangan. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Tengoklah contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada rupanya Abu Bakar itu baik. Umar baik. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ali? Allah mau menunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW, andai ada baik, maka pilihlah yang terbaik walaupun tak ada harta bendanya. Tengok juga anakmu, Abu Bakar ini kan umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Berapa jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali? 30 tahun. Berapa jarak antara Fatimah dengan Nabi? 35 tahun. Berapa jarak antara Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Jadi Nabi menengok sepadan itu. Sebetulnya masalah umur ini tak mau saya bahas, karena saya jauh juga umur saya dengan jadi perhatikan ini baik-baik. Yang udah terjadi kita jaga aja baik. Yang akan datang, jaga anak gadis ibu. Jangan sampai banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Bagus-bagus dibawakan piring tak mau, tolak. Makan dia di daun, baru tahu nasi sudah hancur lebur. Ya insyaallah kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Carilah menantu yang paham agama, walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam, jam 12 malam orang menelpon, Assalamualaikum Ustaz, salah sambung saya bilang. Tidak Ustaz, betul. Apa ceritanya jam 12 malam? Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustaz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu. Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa? Pak Ustaz, laki saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang? Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat Pak Ustaz. Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Terlalu banyak cerita mau dikisahkan. Kalau dibukukan tebal, bertambah 37 masalah populer. Judulnya 38 laki-laki hantu. Jaga anak perempuan kita, jaga dengan baik, jaga dengan baik. Jangan sampai dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan laki-laki yang tak mahram. Ibu mesti tanya baik-baik, sekolahkan dengan baik. Doa silahul mukmin. Jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, kasih dia makanan yang baik. Doa ibu macam doa Nabi kepada umatnya di sujud terakhir, minta jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah. Bacakan tiap malam Al-Fatihah, sebut namanya, bayangkan wajahnya. Untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Habis tahajud sampai terdengar azan subuh, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah niat baik, buat baik, terjadi juga yang tak baik, memang sudah takdir Allah ingin supaya kita lebih sabar. Tapi kalau tidak, itu namanya kurang usaha, kurang ikhtiar. Jangan pandang karena mobilnya, jangan pandang karena hartanya. Berapa banyak orang menikahkan dengan mobilnya, rupanya mobil itu rental. Kita semua di akhir majelis nanti berdoa, mudah-mudahan menantu ibu baik-baik semuanya insyaallah. Baik, terima kasih. Kita lanjut Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah saya bisa di sini karena saya dari Jakarta. Saya salah seorang guru dari SMK Negeri 57 Jakarta bersama teman saya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya di sini sebagai peserta upskilling melalui Dinas Pendidikan di Batam ini. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, kita sebagai guru kadang-kadang risau ya. Hal apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar siswa-siswi kami yang berbeda karakter untuk menjadi Sayyidah Fatimah. Karena sekarang ini siswa kami itu selalu belajar menggunakan media sosial. Setiap hari guru selalu mengingatkan, tolong media sosial ini dilihat dan dibaca yang baik-baik saja. Terkadang-kadang ada sekelebat gitu ya, hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam media sosial. Kita selalu mengingatkan dan mengingatkan. Yang saya tanyakan, ada nggak sih Pak Ustadz doa yang mustajab bagi kami untuk anak-anak didik kami berubah menjadi Sayyidah Fatimah? Dan kami berharap peserta didik kami menjadi yang dapat mengantarkan orang tuanya ke surga. Karena saya takut pendidikan sekarang ini kacau balau bagi kami ya. Mungkin orang tua di sini merasakan anak-anak semua selalu menggunakan media sosial dan HP. Itu saja Pak Ustadz dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam tanggung jawab guru. 10 jam dia di sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu tanggung jawab bapak ibu guru di sekolah. Dari mulai di rumah dia jam 6, 7, 8, 9, 10, jam 11 mungkin dia tidur, 12, 1, 2, 3, 4, 5, membangunkan sholat subuh sampai sarapan jam 6, berangkat sekolah 7, 14 jam tanggung jawab orang tua di rumah. Guru bukan lawan orang tua. Aslinya anak ini 24 jam diurus ibu dan bapak. Tapi karena bapak ibu mau mengurus negara, PNS, ASN, mau mencari nafkah, mau bekerja di pasar, mau bertani, mau berkebun, mau nelayan, maka ada orang menolong kita. Itulah dia bapak ibu guru di sekolah. Makanya kalian bekerja sama, ada persatuan wali murid, bertemu berkala sebulan. Tapi saya tidak merendahkan, menyepelekan SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Saya, anak keponakan saya wajib masuk pesantren. Ponakan yang pertama masuk pesantren, ponakan yang kedua masuk tahfiz di Bogor. Azik belum lagi karena masih SD. Saya hanya wajibkan di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tidak ada tawar-menawar, wajib pesantren. Karena saya tak sanggup mengontrol TV, handphone, gadget. Bagi kalian yang sanggup, silakanlah bagi sama guru. Full day, siang, malam di rumah. Tapi saya pribadi, saya tak sanggup mengawal handphonenya, sinetronnya, dramanya, macam-macamnya, pergaulannya. Bagaimana nanti kalau dia cabut di sekolah? Bagaimana nanti kalau dia dibawa kawannya? Bagaimana nanti kalau dia pura-pura sakit rupanya? Bagaimana nanti? Berkecamuk pikiran saya. Kalau sampai nanti saya di luar ceramah, maka yang paling aman, kacau balau lah judul ceramah saya jadinya. Kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Khairun Nisa. Fatimah Pak Ustaz? Oh iya, Khairun Nisa keponakan saya. Bagaimana supaya saya fokus? Saya serahkan ke pondok pesantren. Tapi bagi bapak ibu yang mampu berbagi dengan guru, berbagilah. Ini poin yang pertama. Saya untuk bapak ibu tak saya paksakan, tapi untuk diri saya, untuk keluarga saya, tidak ada solusi lain pondok pesantren. Tapi pondok pesantren pun kita tak yakin Pak Ustadz. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. 0,000 sekian 1%. Masih banyak lagi yang baik-baik, yang betul-betul. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, selama ibu, kenapa tak bapak? Bapak sibuk pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, likang tukang.
Selama ibu masih lagi aktif macam mesin pompong rusak, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, ini duit mana yang ku kasih kemarin, mana kunci mobil, mana kunci motor, mana kunci insya Allah. Tapi kalau ibu sudah diam, dunia sudah kiamat. Siap ibu merepet? Lanjutkan. Kalau ibu sudah diam aja, anak kita mana pak, anak kita mana mak, entah. Katanya anak kita keluar jam 12 cabut, nggak apa-apa. Anak kita katanya dibonceng orang, kita dulu lebih parah daripada itu. Hancur dunia, jangan sampai. Jadi datanglah jamaah. Ustaz Somad tolong nasihati anak saya. Anak bapak kelas berapa? Kelas 3 SMA mau kuliah, sekarang bingung, tak tahu entah kemana arahnya. Saya bilang saya tak bisa menasihati anak kelas 3 SMA, anak saya masih SD. Tolonglah saya Pak Ustadz, saya pakai jurus mak saya. Habis sholat Jumat, nanti di samping Masjid Namiroh kita makan. Walaupun rumah makan di samping Masjid Namiroh itu rumah makan paling berbahaya, karena tulisannya di situ bini patamu. Bukan baru, nanti pergilah kalian di rumah sakit. Lalu kemudian sampai di situ anak. Jangan fokus ke situ. Ini, itu tadi perempuan itu tak fokus ke isi, dia lebih fokus ke kata-katanya. Ada bukti kan? Nah, habis sholat Jumat duduklah saya sama bapaknya, anaknya di depan. Saya pakai jurus mak saya. Mak saya dulu ke kami begitu. Kau mau sekolah apa begini? Langsung dia. Kau mau sekolah apa begini? Mak saya dulu gitu. Kata dia mau sekolah Pak Ustadz. Di mana? Saya mau ambil politeknik. Politeknik mana? Di Pekanbaru aja Pak Ustadz. Saya bilang sama bapaknya, nih mau dia kuliah. Bapak bilang tak mau. Mak saya dulu gitu. Kau mau sekolah apa begini? Mau sekolah mak. Kalau sekolah ku carikan, walaupun aku tak ada duit, ke ujung dunia aku sekolahkan. Tapi kalau udah sekolahnya kau macam-macam. Tegas, to the point, tak bertele-tele. Jadi kalau bapak ibu tengok saya ceramah tuh tegas, itu bahasa ibu saya. Tak ada main-main celananya, itu bukan saya. Jadi selama ibu masih tegas, kau kalau macam-macam kau sama laki-laki, ku tarik lagi, ku nikahkan kau. Habis itu kau gunting, kau habis hamil, kau nanti melahirkan, kau tak sekolah, kau jadi mak-mak, siap? Jadi selama masih to the point. Yang ketiga doa. Yang pertama apa tadi? Pesantren. Yang kedua tegas. Yang ketiga doa. Doa nomor 3. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, tadi saya lewat di rumah almarhumah mak Ustaz. Oh, ibu pernah ke rumah mak saya? Iya, dulu waktu masih hidup saya sering ke sana. Maka tadi waktu saya lewat, saya ingat saya WA Pak Ustadz. Apalah dulu cerita mak saya waktu dia masih hidup itu dulu sama ibu tentang saya. Kata dia kalau jam 22 malam, dia doa di depan pintu kamar Ustadz, berzikir dia. Apa dizikirkannya? La ilaha illallah. Berapa kali? 1000 kali. Setelah itu baru doanya, ya Allah jagalah anakku ni, Allah jagalah anak. Tak pernah sekalipun dia cerita ke saya. Jamaah itulah yang cerita ke saya. Setelah 3 tahun dia meninggal, baru saya tahu bahwa dia mendoakan saya. Barulah saya paham, oh rupanya aku selamat nih menumpang tua. Saya bawa ke Medan, sholat di Masjid Raya, nginap di depan Masjid Raya. Datang kawannya, saya mengawal di bawah. Kita bawa ke kamar, jangan di ruang tamu. Kita bawa ke kamar mak, tak usah, di lobi aja bawa. Saya dengar, tapi saya nguping cerita mereka berdua. Apa kau doakan anak kau nih? Apa kata dia? Ubacokan Fatihah. Berapa kali? 100 kali semalam. Untuk anakku Abdul Somad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada satu tempat khusus di rumah ruang tamu kamarnya itu, ada rehal, ada Quran, ada tasbih, buku zikir. Saya simpan dalam satu tas.
untuk menunjukkan ke cucu cicitnya dulu, begini nenek kalian dulu mendoakan aku. Kalau tak serius dia mendidik aku, sudah jadi hantu sekarang. Saya nih kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin Medan, kelas 3 Nurul Falah Indragiri Hulu, satu-satunya sekolah yang mau menerima saya. Nurul Falah. Kira-kira kalau ada anak sekolahnya sampai 3 pindah tiap tahun, tuh anak baik apa anak jahat? Orang sebaik ini kalian bilang jahat? Nah, kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Al-Wasliyah Medan Simpang Marendal Singamangaraja, kelas 3 itulah sekolah itu satu-satunya yang mau menerima, karena sudah tak sekolah berbulan-bulan, tak ada surat pindah. Dia mencari mana sekolah yang mau menerima. Mau sekolah itu menerima, dibawakannya tikar bantal, diletakkannya di asrama. Tolonglah terima anakku nih Pak Ustadz, ku sembah Ustadz, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala, terima anakku nih Pak Ustadz. Saya itu tak mau sekolah. Andailah mak saya waktu itu tak berjuang, model biar-biar aja, nah jadi apa saya sekarang? Maka saya tulis di makamnya itu, ini adalah makam perempuan yang luar biasa, yang sudah melahirkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCDE SE PhD, bukan perempuan biasa. Biar semua perempuan tahu, dididiknya anaknya, jangan pernah putus asa mendidik anak, walaupun anak itu pindah sekolah sampai 3 kali macam aku. Jelas? 1. Pesantren. 2. Arahkan tegas. 3. Mendidik anak laki-laki bukan senang, bukan mudah. Apalagi zaman kami dulu, oh Masya Allah Tabarakallah, saya dengan adik saya tinggal di Pekanbaru, orang tua di kampung, sebulan sekali datang dia, pulang kami sekolah, dibelikannya 1 rumah, dibelikannya sepeda motor, pulang kami sekolah, tengok berserak semua botol-botol parfum. Kata adik saya, kenapa botol parfum ini pecah? Kusangka khamar, katanya. Tengoknya botol parfum, dia tak tahu, dia tak baca, disangkanya kami minum khamar, dipecahkannya semua. Surat-surat yang masuk periksaannya semua, mana ada kami punya cewek, habis kena sensor. Bukan main biar-biar aja. Alhamdulillah saya selamat, adik saya selamat. Tapi pesan dia, anak kalian mesti selamat. Apalagi waktu anak-anak adik saya perempuan, oh jangan sampai pakai celana sempit. Umur 5 tahun keponakan saya itu pakai tudung labuh baju panjang, asal datang saya ten potong panting ke dapur mencari baju panjang, baju kurung. Manggil saya, manggil uak balik, gawat. Tak boleh macam-macam. Alhamdulillah berkat doa orang tua tuh, sampai sekarang kalau balik dari pesantren saya tengok bajunya panjang, jilbabnya panjang, efek dari pendidikan nenek dulu. Kami tak sanggup, saya sibuk, adik saya sibuk, dibawanya cucu-cucu ini naik angkot di Pekanbaru, membawakan cucu ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman, karena di situ ada Ustadz Khairun Nas Jamal membacakan Quran pagi. Duduk di situ menengok cucu-cucu. Habis itu baru dibawanya, dan ditengok supir angkot, jumpa sama orang di pasar, di jalan, tepi jalan, aduh ibu bawa cucu bahaya 2 orang, kok sampai hati anak ibu membiarkan begini? Siapa anak ibu? Ustaz Somad. Dia diantar orang pulang. Sering dia diantar orang pulang. Makanya kalau ada sekarang mak-mak, ibu-ibu tak membawakan anaknya, waktu dia membawa cucunya itu ke masjid dari Panam ke Masjid Ar-Rahman itu umurnya 70 tahun, sanggup dia membawa. Tak pernah tinggal tahajudnya, meninggal dalam keadaan puasa sunat hari Senin. Saya menganggap hidup saya adalah buah dari doa dia. Selalu saya sampaikan ini, orangnya sudah meninggal, kalau muji orang hidup tak baik. Orang sudah meninggal kita sebutkan supaya motivasi ke ibu-ibu,
supaya ibu masukkan ke pesantren. Bagaimanapun ulah dia ibu arahkan dengan putus asa, dan doa tak pernah putus. Bacakan la ilaha illallah 1000 kali, bacakan al-fatihah 100 kali, lembutkan hatinya ya Allah, insya Allah ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sering mendapat perlakuan kurang baik dari bapak saya. Terakhir bapak saya bilang lebih ikhlas duitnya untuk masjid daripada untuk anaknya. Saya tak membalas buruk ke bapak saya, tapi saya hanya berdoa, ya Allah, pasti ada untuk saya. Dan ayah saya akan mendapat ganjarannya. Bolehkah saya seperti itu Pak Ustadz? Curhat seorang anak. Jadi sebetulnya hak anak ini bagaimana? Ibu punya 5 hak dari bapak, termasuk anak ibu. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Alhamdulillah. Nampaknya baru sebagian yang dapat. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Di tempat lain banyak perempuan tak dikasih pakaian. Ada pakaian, resleting belum berjahit. 3, tempat tinggal. Rumah cantik-cantik. Mereka buatkan istana di atas laut. Sudah ku tengok dengan mata kepala sendiri. 4, pendidikan. Mestinya suami ini yang mendidik ibu. Tapi karena dia tak sanggup, maka dibawanya ke pengajian. Ayo dik, sebetulnya aku menceramahi, tapi aku dulu tak pandai mengaji, maka aku bawa kau mengaji. Yang kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak istri dan anak kepada suami. Jadi kalau anak nih sampai tak dikasih yang 5, dia akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hai laki-laki, kasih yang 5. Kalau tak sanggup jadi laki-laki, berubah kau jadi perempuan. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad itu jelas. Orang yang mengatakan ceramah dia tak jelas itu 2 gendangnya. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, tak ada otak. Kasarlah cakap Ustaz nih. Apakah dosa kita orang tua? Apa dosa jika orang tua membentak anaknya, tapi anaknya membentak balik? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku. Kata ayah Nabi Ibrahim, namanya Azar. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku lempar kau pakai batu sampai mati, tinggalkan aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku. La astaghfirulaka rabbi, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku, tak boleh membalas bentak. Apapun kata mak ayahmu, diam, diam, diam. Mudah-mudahan itu bagian dari bakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita itu sudah tua. Iyalah Pak Ustadz, mana ada orang tua muda? Orang tua ini makin tua makin unik. Saya sediakan makanan di rumah Pak Ustadz, bajunya saya belikan, tiba-tiba dia pergi ke tetangga pakai baju koyak. Apa kata dia? Tengok dasterku koyak, tak diperhatikan anakku. Jangan kau sangka orang tua itu makin tua makin baik, makin tua makin error, makin parah, makin payah. Itulah mengapa dalam Quran dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jagalah orang tua. Tak ada satupun ayat menyuruh menjaga anak. Carilah ayat dalam Quran suruh menjaga anak. Kenapa? Karena anak pasti dijaga oleh orang tua, karena ibu pasti sayang kepada anak, tapi tak semua anak bisa sayang kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua. Kalau dia masih hidup, ada sekarang, belikan makanan kesukaannya, belikan kain, belikan baju, cium tangannya, peluk dia, bukti kita sudah mengaji malam ini. Siap? Saya tausiah sebelum Covid ke Kuala Lumpur, naik ke atas mall dibawa jamaah, sampai ke atas berjumpa datuk-datuk, nenek-nenek yang sudah tua-tua, dibawa oleh anak-anaknya, disuapi makan di restoran mahal di atas. Mohon maaf, bukan orang Melayu, orang saudara kita Tionghoa. Saya tanya kepada jamaah, kenapa mereka membawa emak-emak mereka yang tua-tua? Hanya oke lah. Rupanya mereka percaya kalau disenangkan orang tua ini, maka rezeki akan turun melimpah dari langit.
Kau buat orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Ibu saya memiliki sepupu. Sepupu ibu saya itu memiliki anak perempuan. Saya memiliki niat untuk melamarnya. So sweet. Apa hukumnya Ustadz? Bagus. Jika saya menikahi anak sepupu ibu saya, bagus. Jangankan anak sepupu, saya adik beradik dengan adik saya. Iyalah, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Adik saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Kalau saya nikahkan anak saya dengan anak dia, sah. Pamanku. Itu anak pamanku itu, anak pamanku itu. Artinya mereka biasa menikah dengan anak paman. Tapi pesan Abu Bakar Siddiq, iqtaribu tasihu, nikahlah kamu dengan orang jauh, maka kamu akan sehat. Jadi kalau menikah dengan sepupu dua pupu tak salah, tapi kalau menikah dengan orang jauh, makin terjalin hubungan silaturahim. Saya ini orang Melayu Pak Ustadz, bini saya orang Mandailing. Saya ini orang Batak Pak Ustadz, istri saya orang Banjar. Saya ini orang Bugis Pak Ustadz, istri saya orang Bule. Bagus. Kamu, saya suami saya Pak Le Pak Ustadz. Bagus. Apa hukum membentak dan melarang anak-anak yang sering berisik untuk tak sholat berjamaah di masjid? Anak-anak dibuatkan sop khusus di belakang. Ributlah dia di belakang, dijamin tidak ribut. Saya sudah melengok langsung di Masjid Agung An-Nur. Bisa anak-anak itu diam. Kenapa? Diangkat satu petugas pakai rotan panjang. Kasih dia jubah hijau, pegang. Selesai sholat tarawih, saya tengok, saya datang. Kok pukul anak nih? Enggak Pak Ustadz, nakut-nakuti aja. Jadi yang lain sholat, dia buatkan terlambat. Sama macam Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu kan ada petugasnya. Nanti mereka sholat sekali lagi, diberikan rukhsah. Tidak sampai kehilangan sholat berjamaah. Jangan larang anak. Ini beberapa hari ini viral video. Sampai di terajangnya anak tuh campak ke belakang. Iya kalau ayahnya tak pemain taekwondo. Kalau pemain silat, apa tak patah tulang bapak itu dibalasnya? Wah ini panjang nih. Awalnya saya punya hubungan LDR. Layaknya seorang pacar dengan akhwat. Selama berhubungan dia berjanji setiap sampai saya ini bertanya apa curhat? Setiap sampai saya datang melamarnya selagi saya menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas di Pekanbaru. Pekanbaru pula. Selang waktu berlalu dia sering mencari masalah sampai akhirnya dia meninggalkan saya dengan dalih ingin hijrah. Cuma beberapa bulan itu dia memposting dekat dengan lelaki lain. Pertanyaannya Ustadz, apa maksud dari hijrah itu sendiri? Hijrah artinya man hajara manahallahu anhu. Hijrah artinya meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kalau sudah hijrah jangan lagi pacaran. Tapi kami pacarannya Islami Pak Ustadz. Mana ada pacaran Islami? Kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada. Kalau mau hijrah, mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini di tengah malam barokah ramai majelis ilmu, majelis taklim, semua yang pacaran-pacaran putus. Menangis jomblo. Jahat kali Ustadz nih Pak Ustadz. Putus malam ini, besok pagi segera kalian dipinang dengan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pertanyaannya, apakah Ustadz maksud dari hijrah? Hijrah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kemudian apa tanggapan Ustadz terhadap wanita yang mengingkari janjinya? Apakah layak dijadikan sebagai seorang istri? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ditinggalkannya kau belum ada ikatan, belum ada nikah, belum ada apa-apa. Sedangkan aku aja yang udah tua, kurus, kering, tak ganteng nih. Kalian tengok di komen di YouTube, di Instagram. Apa kata mereka? Ustadz jadikan aku yang kedua dong. Masa kalian baru ditinggalkan gini? Kurang gizi. Saya ini diangkat dari bayi oleh orang tua saya yang sekarang orang tua kandung saya. Kenapa tak bertitik berkoma nih? Tak ada titik komanya. Saya ini diangkat dari bayi oleh orang tua saya yang sekarang. Orang tua kandung saya non muslim.
Berdosakah saya sampai detik ini tak pernah menjalani silaturahim kepada keluarga kandung saya, walaupun saya mengenal dan tahu di mana mereka? Oh, beda agama tak memutus tali silaturahim, beb. Ada perempuan namanya Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif sesak napas. Asma. Asma masuk Islam, ikut dia hijrah ke Madinah sama Nabi. Emaknya di Makkah tak Islam. Rupanya walaupun beda agama, rindu tak bisa terpisahkan. Mana mungkin ibu yang beda agama melupakan anak buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Datang dia ke kota Madinah Al-Munawwarah. Asma tak berani menjumpai ibunya karena beda agama. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Mak saya datang ingin jumpa. Boleh aku jumpa dia ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jumpai ibumu walaupun beda agama. Apa asiluha, boleh aku silaturahim? Silaturahim dengan ibumu walaupun beda agama. Apa u'tiha, boleh aku beri dia hadiah? Beri dia hadiah walaupun beda agama. Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada saudara kita yang beda agama. Selama kurban sunat, kurban wajib tak boleh, zakat tak boleh, sedekah boleh. Apa beda kurban sunat sama kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar Pak Ustadz, kalau anakku lulus PNS aku berkurban, itu kurban wajib. Kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban, itu kurban wajib. Jangan putuskan tali silaturahim dengan ibumu walaupun dia berbeda agama. Senang bertemu dengan Ustadz, me too. Saya mau tanya Pak, bagaimana untuk suami yang ketahuan berzina? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Agak berat sedikit. Kalau dia sudah bertaubat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dosanya diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mengampunkan dosa kecuali syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia berjanji, dek, abang sudah bertobat, abang silap salah, aku sudah berhenti semua, maka terserah ibu. Kalau ibu mau menerima, terimalah dia. Tapi kalau tak sanggup, maka gugatlah dia ke pengadilan. Tapi jangan mengambil keputusan terburu-buru, karena penyesalan di akhir tak ada gunanya. Beri pikiran untuk berpikir sejenak, tanya orang baik. Begitu juga dengan bapak, kalau tertangkap dia berselingkuh, melakukan perbuatan tak baik, maka sesungguhnya keputusan ada di tangan bapak. Balik saya selesai sholat Jumat, datanglah jamaah. Ustaz, kenapa nih Pak? Ustaz, makin kuat pula. Kalau bapak menangis, nanti aku menangis pula. Apa ceritanya nih? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas Pak Ustaz. Saya lepas dia di airport karena sudah macam ayah saya. Pak, jaga anak, jaga istri saya. Rupanya betul-betul jaganya Pak Ustaz. 2 tahun Pak Ustadz, terbaca saya WA-nya Pak Ustadz. Siap Bapak menerima dia? Siap Pak Ustadz. Siap Bapak menerima dia apa adanya, dia sudah berhenti, sudah tobat? Siap Pak Ustadz. Oleh, jaga. Ajak dia tahajud malam. Pindah dia ke tempat lain. Jangan biarkan dia di situ lagi, nanti hati Bapak terbakar. Karena kalau sudah terbakar, tak bisa dipadamkan oleh damkar. Damkar pemadam kebakaran. Siap Pak Ustadz. Sesudah sebulan datang lagi. Sudah sebulan saya bawa tahajud, terbakar Pak Ustadz. Dulu katanya bisa. Itulah makanya rupanya cemburu ini. Jangan main api. Berawal dari macam, udah macam abang saya, udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena dikasih kesempatan. Waspadalah. Jadi tanya hati baik-baik. Kalau sanggup, jangan abu-abu. Kalau putih, putih. Kalau hitam, hitam. Sanggup terima, terima dengan baik. Tak sanggup, lepas dengan baik. Jangan kata sanggup di mulut, tapi hati berkata lain. Lain bibir, lain di hati. Bukan judul lagu. Di Natuna, terkhususnya di Bunguran Barat ini, ada masyarakat mempunyai kebiasaan mencari barang temuan berupa barang antik, berupa mangkok. Patut tak ada mangkok di sini. Udah habis berjual. Piring, cawan, bahkan segala yang ia temukan di dalam tanah yang tak diketahui bertuan atau tidak,
yang kemudian dijual mendapat keuntungan dari hasil jual beli para korektor. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai barang temuan tersebut? Barang temuan itu disebut dengan luqatah. Luqatah artinya barang temuan diumumkan selama 1 tahun, tak ada pemiliknya, berarti punya kita. Apalagi kalau dia di dalam-dalam tanah, tak mungkin lagi ada pemiliknya, sudah beratus ribu tahun. Mungkin dulu di sini pernah ada istana-istana Melayu, karena berbagai kerajaan dari mulai Campa, dari mulai Kalimantan, dari mulai Semenanjung dan semua. Mungkin ini dulu tempat persinggahan perdagangan internasional tertimbun, maka siapa yang mendapat itu berarti memang sudah milik dia. Asal jangan punya kawan dilarikannya. Keluarkan zakatnya, kalau ada hasil banyak. Kalau dia 100 juta laku berarti 2,5%, 2,5 juta. Salurkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin. Apakah halal memakai uang hasil jual beli harta temuan tersebut? Apakah termasuk ke dalam zakat harta rikas? Yang dimaksud dengan rikas adalah emas, perak, tambang, minyak, itu yang disebut dengan rikas, barang tambang. Adapun mangkok, tapi kalau dia dalam bentuk emas, maka zakatnya masuk ke dalam zakat emas. Kalau dia dalam bentuk mangkok keramik, tengok harganya berapa, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Bolehkah berkorban 1 ekor sapi dibeli 7 orang yang berlainan agama? Misalnya 4 muslim, 3 non muslim pada saat hari raya kurban. Syarat berkurban pertama muslim, yang kedua baligh berakal. Jadi kalau ada di situ 4 orang non muslim mau mengasih 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta per orang, 7 orang 1 ekor sapi. Datang tetangga kita non muslim, ayah, mau korban juga lah, kata dia. Kasihnya 2,5 juta. Maka duitnya diambil, tapi yang berkurban atas nama 4 dari pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, security. Nanti yang berkurban atas nama muslim. Pemberian dia ke pengurus itu namanya hadiah, karena yang berkurban itu adalah muslim. Adapun kalau dia bersedekah, maka diterima. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Medan, ada tanahnya, tanah Sultan Delhi, tapi masjid itu dibangun oleh saudara kita yang hari ini rumahnya tetap menjadi museum di Medan. Namanya Masjid Chong Api. Nanti kalau pergi ke Medan tengok Masjid Chong Api dibangun oleh saudara Tionghoa. Jadi artinya kalau dia bersedekah, dia memberikan harta, tapi khusus untuk kurban, syarat berkurban, syarat pertama mesti muslim. Nanti kalau ada yang mengasih sapi, mengasih kambing, terima aja. Nanti diterima, waktu menyembelihnya, kurbannya itu atas nama pengurus masjid. Jelas? Kalau kami tak mau nerima Pak Ustadz, kasih ke saya. Nanti saya salurkan Pekanbaru. Apa hukum sholat Jumat kita saat khotib naik mimbar udah setengah penyampaian terus ada jamaah masuk terus melaksanakan sholat 2 rakaat? Jamaah yang dimuliakan Allah. Masuk dia ke dalam. Allahu Akbar. Pernahkah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW? Pernah. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Duduk dia. Kata Nabi, qom, tegak. Sholat sunat 2 rakaat. Itu dalil bahwa walaupun khotib sudah naik mimbar, kita tetap sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat qobliyah Jumat. Bagi yang meyakini qobliyah Jumat. Bagi yang tak meyakini qobliyah Jumat karena bukan mazhab Syafi'i, sholat sunat tahiyatal masjid. Tapi tahu diri lah. Udah tahu terlambat, sholatlah di emperan tepi sana. Ini udah terlambat, pas di depan khotib tu pula. Pakai baju kaos pula tu. Tertulis pula di belakang, emang masalah buat lo. Itu nyari gara-gara namanya. Kalau udah terlambat tuh buatlah di tepi-tepi sana, ayatnya pendek-pendek, habis itu duduk dengarkan khutbah. Intinya kalau terlambat tetap sholat 2 rakaat. Kenapa pernah terjadi zaman Nabi? Ketika membaca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah dalam sujud, dan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam pada saat tahiyat akhir, apakah boleh dilafazkan atau hanya dibaca dalam hati? Kalau doanya bahasa Arab,
boleh dilafazkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu bahasa Arab atau bahasa Sedanau? Bahasa Arab. Yang tak boleh dilafazkan itu kalau bahasa yang bukan Arab. Waktu sedang sujud itu, ya Allah, iki wis perang pindah dino jodoh orang ketemu. Tak boleh. Atau sedang tasyahud itu sudah habis, ya Allah, iko banyak mana nak dimintakan patamu alam balaki dan kedua alam babini dan keampek bercarai pulau batal salat. Tak boleh. Selama pakai bahasa Arab maka boleh dilafazkan. Kalau tidak pakai bahasa Arab jangan dilafazkan di mulut, cukup di dalam hati. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud, saat salat tahajud, salat hajat malam, maka lama-lama sujud minta pada Allah. Kita tak pandai bahasa Arab, pakai bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, di dalam hati lama bersujud. Ya Allah, tanahku belum juga laku berbatasan dengan Pak Sekcam sebelah kiri 25 meter, sebelah kanan harga masih nego. Apa hukumnya wanita bercadar? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian besar perempuan bercadar. Istri-istri Nabi bercadar. Cadar adalah ajaran Islam. Menurut mazhab Syafi'i bercadar hukumnya wajib. Mazhab yang lain bercadar hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalau tak sanggup melakukannya jangan ejek. Oh, mengejek cadar bertahun-tahun, dikirim Allah COVID, jantan pun bercadar. Baru tahu. 2 tahun menahankan cadar. Berlapis pula tuh cadar 2 lapis. Ejek juga lagi cadar. Jangan ejek perempuan bercadar. Mahasiswi-mahasiswi di kampus bagus bercadar. Kenapa? Karena dia duduk di depan, dosen khusus mengajar, khusyuk. Ini udahlah cantik di depan pula. Asik ke situ aja lah mata dosen tuh. Apa hukumnya bersubhat dengan pimpinan dalam berbuat kebatilan? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ini sementara. Yang mau dimasukkan ke mulut makanan haram. Akhirnya berdoa pagi, petang, siang dan malam, waqina azaban nar, Allahumma ajirna minan nar. Ditolak doa karena makan haram. Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Sepiring bakso, mie ayam, lontong, gulai masuk ke mulutnya, berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat karena makan haram. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, kenakalan ayah-ayah dan emak-emak gara-gara ngasih makan anak haram. Jangan kasih anak makan haram. Kalau melaksanakan sholat malam dari sunat wudhu, taubat, tahajud, hajat dan witir, boleh tak doanya dibaca pada sholat witir saja? Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun berzikir, habis berzikir berdoa, habis itu tegak lagi, boleh. Atau dari awal begitu bangun sholat sunat wudhu, salam tegak langsung sholat sunat taubat, salam tegak langsung sholat sunat tahajud, salam tegak langsung sholat sunat hajat, salam tegak langsung sholat sunat witir, habis witir baru berdoa, boleh. Terserah nyamannya bagaimana. Kalau Ustadz bagaimana? Saya habis sudah salam, duduk saya berzikir, habis itu baru tegak saya lagi. Kita sholat ini kan tak ada mau dikejar-kejar orang. Kenapa sholat macam dikejar anjing, dikejar hantu? Siapa yang mau mengejar kita? Tenang aja sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sholat tahajud macam cepat aja. Apa mau cepat-cepat aja nih?
Nikmati malam bersama Allah Subhanahu wa taala. Nikmati ketenangan-ketenangan. Jangan sampai kita terburu-buru, tak sempat menikmatinya. Makan buru-buru, sholat buru-buru, mati buru-buru. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sholat malam. Yang belum sholat malam, nanti malam bangun. Tak juga bangun pakai jam, cari jam dinding, jam tangan, jam waker yang bisa menyipak. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Satu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Panjang kali Pak Ustaz, yang paling pendek Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pun tak hafal Pak Ustaz. Ya Allah ampunkan dosa makku, dosa ayahku, aku tak sanggup pula apa pakai bahasa kita. Pakai bahasa kita pun tak sanggup Pak Ustaz. Mati je lah, laut dekat kan? Dan terjun. Dikandungnya kita 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, melahirkan meregang nyawa, mengirim Fatihah pun tak mau, mendoakan pun tak mau. Saya tak menunggu sholat, asal ingat saya almarhumah emak saya, asal terbayang, asal ingat asal kirim. Apa yang mau saya tunjukkan? Gambar almarhumah emak. Ini dompet gambar artis. Mati lah sama artis. Asal nampak baca Fatihah, nampak baca Fatihah. Yang masih hidup orang tuanya balik dari sini, belikan makanan paling enak, belikan kain, belikan baju, kasih ke dia. Jangan nanti udah mati baru mencakar dinding. Oh ngantuk kan kepala kita. Yang pertama doakan. Yang kedua, ya Rasulullah ummi matat, emakku mati. Kata Sa'ad, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Emakku mati ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiul ma', memberi air minum. Kasih air minum. Itu maka dikasih air minumnya. Kuih tak perlu, air minum aja. No, menyindir Pak Ustaz. Kuih tadi udah dalam banyak. Tak dibuat di sini karena nanti meniti air liur, lain tak dapat. Yang ketiga, kirimkan ayat Quran. Seelok-eloknya, seabdal-abdalnya, sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa in khatimul Quran, kalau dibacakan sekhatam Quran fahuwa hasanun, bagus. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup juga hatinya Quran, Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, pergilah ke pantai. Ngapain Pak Ustaz? Terjun ke laut. 4. Kalau ada duit hari raya kurban, ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk emak ayah aku, pahalanya sampai. 5. Pembangunan masjid, sumbangkan 1, 2, 3 sak semen. Masjid sudah siap, apalagi? Tuh masih belum melihat. Ada kasih semen, 2, 3 sak semen. Hadiahkan untuk almarhumah, hadiahkan untuk almarhum, sampai pahalanya. Apalagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil tadi 100 kali kepada almarhum emak, kepada almarhum ayah. Itulah yang bisa kita buat kalau dia sudah mati, meninggal dunia. Tapi kalau dia masih hidup, balik dari sini, cium tangannya, peluk badannya, senangkan hatinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan susahkan dia. Udah aku sampaikan, udah. Mau mengamalkan alhamdulillah, tak mau mengamalkan tengok aja nanti. Kalau sudah tiada, di masjid tak boleh nyanyi.
Di saat khotib melaksanakan khutbah, apakah boleh makmum merekam? Jangan ini nanti dijadikan alasan mau main handphone. Nanti kalau saya bolehkan, ada orang yang ngasih main handphone pasti tanya, kau kenapa main handphone? Aku tak main handphone, aku merekam. Kata Ustaz Somad, boleh merekam. Agak gue kena. Sebelum pas azan itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyalakanlah. Habis itu khotib, beli tiang tuh, berapa lah harga tiang? Tak ada tiang, beli kayu-kayu sampan tuh, ikatkan. Merekam hukumnya boleh, karena dia sambil merekam itu tetap dia dengarkan. Yang tak boleh itu melakukan suatu perbuatan yang membuat dia tak mendengarkan khutbah. Main-main batu. Waktu itu lantai Masjid Nabawi itu belum pakai karpet lagi. Jadi banyak orang di pasir, mereka sholat di pasir waktu itu. Di atas pasir itu banyak batu. Ini main-mainkannya batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal qasa faqad lawa. Siapa yang main-main batu maka tak dapat Jumat. Asik main batu. Sekarang tak ada lagi batu, tapi asik main batu. Jangan main handphone, main batu. Direkamnya, bukan merekam Ustaz, difotonya pula Ustaz tuh. Habis itu update status. Lama kali khutbahnya. Apa ini? Kalau sekedar dua sholat, 2 rakaat, khutbah, tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Kalau sekedar 2 rakaat, sholat duha pun 2 rakaat. Khutbah Jumat ini yang mau didengar laki-laki yang sehat, yang balik, berakal mendengarkan khutbah Jumat. Amal itu 3. Yang pertama amal badan, tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, iktidal, itu amal badan. Yang kedua amal harta, bayar zakat. Bapak Ibu udah bayar zakat? Alhamdulillah Pak Ustaz, kami tiap tahun bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Kan zakat fitrahnya itu maksud PNS, guru, pegawai Pemda, kantor bupati, kantor camat, TNI Polri, potong atas 2,5%, bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang tak membayar zakat, rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, sampan kapal laut tinggal, hotel ruko, harta semua tinggal, diambil ahli waris yang kekal abadi, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini nelayan-nelayan yang kaya banyak, ekspor impor. Ini Pak Ustadz, ikan di Ranai ini, ikan ini sekilonya 1 juta Pak Ustadz. Wah, 1 juta. Tadi saya dikasih tahu, katanya ikan di sini 1 kilo 1 juta. Penasaran saya, cemana bentuk ikan? Ekspor sampai ke Hong Kong, sampai ke Vietnam, sampai ke Cina. Bayangkan itu kayanya duit begitu banyak. Tak mau berzakat, ancamannya luar biasa. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak dibayarkannya zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim, rasakanlah azab yang amat sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu akan dipanaskan, dibuat mendidih. Fatuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum ke pundak, ke usus, wa zuhuruhum ke pundak. Hadza ma kanastum, inilah harta yang kau tumpuk di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Amal yang ketiga adalah amal hati. Ridho, sabar, qanaah, tawakal, zikir, zuhud, itu namanya amal hati. Amal kita ini 3. Amal badan, amal harta, amal hati. Tak habis-habis kertas nih. Maulid, karena apa benar Pak Ustadz kalau kita lagi baca maulid, Nur Nabi Muhammad itu hadir? Karena kami sering baca maulid waktu malam Selasa.
Nabi Muhammad tahu tak apa yang kita lakukan di ranah ini sekarang? Saya bacakan ayat. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah menengok amal kamu, wa rasuluhu, dan Rasulullah, Rasul menengok amal kamu. Jadi kalau Rasul menengok, apakah mustahil dikirimkannya cahaya, dikirimkannya solawat, dikirimkannya doa, dikirimkannya ketenangan? Tak ada yang mustahil. Itu kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah dengan kita maulid, dengan kita sholawat, dengan kita buat majlis, ada yang dapat ilham, ada yang dapat cahaya, itu tidak ada yang mustahil. Allah kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Aku Pak Ustadz, nampaknya istriku ini dapat nur cahaya maulid. Kenapa gitu? Pas malam tadi jam 2, ku tengok sebelah setengah badan itu bercahaya. Itu bukan nur maulid, handphone kau diperiksanya. Jadi tentang masalah yang goib-goib ini, jangan suka mengaku-ngaku, mengaku mendapat nur, mengaku mendapat itu, mengaku mendapat ini. Karena setan pun mampu terbang di atas awan dan berjalan di atas air. Apa kata ulama tasawuf dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah? Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang dia tidur fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukan iblis cuma satu. Apa dia? Istiqomah. Iblis tak bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang mengaku tak bisa istiqomah, itu titisan iblis. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Doakan usaha saya sedang berjalan. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Niat ingin bayar utang tapi belum ada rezeki, Pak Ustaz. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Mudah-mudahan yang ada usaha dibukakan Allah, yang belum punya jodoh dijumpakan Allah. Apa udah bini amin juga lagi? Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh solehah. Bagaimana kedudukan dan peran pemuda dalam pandangan Islam, Pak Ustaz, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa disebut umat ini paling baik? Sifatnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jangan sendirian anak muda. Anak muda mesti buat komunitas. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas biker subuhan, anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas KNPI, anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas Jawara, anak muda. Jumpa dengan komunitas RX King, anak muda. Yang orang tua belum juga tobat. Kapan lagi mau tobat? Sudah tua, malaikat maut udah dekat. Jangan-jangan udah sampai airport udah. Nah, jadi anak muda ini mesti buat komunitas. Anak-anak muda di Ranai Darat, di Natuna, buat komunitas. Selamatkan yang pakai narkoba, selamatkan yang masuk LGBT, selamatkan yang ateis, selamatkan yang kecanduan game online, selamatkan yang kecanduan gadget, selamatkan yang kecanduan warnet, selamatkan yang pakai ganja, selamatkan yang pakai sabu-sabu. Tugas anak muda itu semua. Kalian anak muda nanti harapan masa depan. Yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Yang sekarang kelas 1 SMP tahun 2022, 2032 dia sudah selesai S1. Dia akan masuk CPNS, dia akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dia akan jadi anggota DPRD, dia akan jadi bupati, dia akan jadi camat. Kalau anak muda sekarang kacau balau, negeri kita akan terjajah sekali lagi. Insya Allah anak muda kita semuanya sehat zahir, sehat batin, istiqomah iman dan Islam. Hukum bermain handphone ketika sholat Jumat. Jadi ada sahabat pulang dari Belanda,
Kata dia di Belanda itu, di kota tempat dia tinggal itu tak ada orang main handphone kalau sedang khutbah Jumat. Kenapa? Dibuat peraturan. Yang ketahuan main handphone didenda $100. Nah, jadi kalau mau masjid kita pengurus buat yang ketangkap main handphonenya diambil, denda $100. Buat kesepakatan Bapak Bupati, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolres. Insya Allah tak ada yang main handphone. Duitnya dipakai untuk penyelesaian semen, untuk membangun kelas tahfiz Quran. Kalau ditunggu kesadaran orang tak sadar-sadar, asiklah main handphone. Belum tak siapa yang dikontak. Manusia ini aneh. Ada kawan yang dekat, kawan jauh dihubungi. Jumpa dengan kawan yang jauh tuh, cari yang jauh lagi. Khutbah Jumat sedang dengar, asik main handphone. La haula wala quwata illa billah. Mohon penjelasan tentang jamaah tabligh yang mengajak ke masjid. Jamaah tabligh ini ada orang di India namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim ini mengajar di bawah pokok kayu. Ngajar di bawah pokok kayu, ngajar hadis. Akhirnya Allah bukakan jamaahnya banyak, ramai. Berdirilah sekolah hadis di India. Namanya Darul Ulum Deoban. Maulana Qasim. Lalu kemudian orang pun banyak belajar hadis. Bahkan guru saya di Sudan itu belajar hadisnya orang Arab, orang Sudan, orang Arab belajar hadisnya di Darul Ulum tempat Maulana Qasim di Deoban. Lalu kemudian salah satu murid di Deoban ini ada namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas. Maulana Ilyas menengok umat ini sudah kacau balau. Pergilah dia iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf dia di Masjid Nabawi berbulan-bulan, 8 bulan. Sampai akhirnya Allah muliakan dia. Bermimpi dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, berdakwahlah macam aku berdakwah dulu. Macam mana Nabi berdakwah dulu? Mana bisa buat tabligh akbar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Kalau dibuat tabligh akbar, matilah, dibunuh Abu Jahal, Abu Lahab. Datang pintu ke pintu. Di India tak bisa macam kita gini, karena India Muslim minoritas. Habislah dia dibunuh Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Maka dia mesti pintu ke pintu. Maka mereka pun datang ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kya hal ini, acak-acak, bocor-bocor. Sholat, ngajak sholat, ayo ke masjid, ayo hidupkan sunnah. Jadi orang sekarang yang tak senang ini sebetulnya dia marah karena diajak ke masjid. Akhirnya dimunculkanlah isu jamaah ini adalah jamaah sesat. Sesatnya di mana? Sesat karena pakai sorban, Nabi pakai sorban. Sesat karena pakai jubah, Nabi pakai jubah. Sesat karena berjenggot, Nabi berjenggot. Sesat karena dia ke masjid, kau yang sesat karena tak ke masjid. Kalau belum sanggup membuat, jangan mengejek. Jadi mereka ini bukan jamaah tabligh. Ini orang yang bernama. Kenapa disebut tabligh? Karena dia menyampaikan hadis-hadis Nabi tabligh. Lalu orang pun mengatakan, jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Karena banyak membawa kompor ke masjid. Jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ. Apa tuh? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Sebetulnya mereka adalah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah? Karena dialah yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai sorban di kepala, sampai bersiwak, sampai pakai jubah, sampai tak menutup mata kaki. Kalau belum sanggup mengamalkan, jangan mengejek. Ini nampak kawan berjenggot aja. Aku menengok aku berjenggot ini macam kambing tengok. Tahu tak berjenggot anjing gitu. Berkelahi gara-gara itu. Kalau sanggup ikut, kalau tak sanggup jangan mengejek. Karena ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut Maulana Qasim, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi. Mereka adalah ulama-ulama ahli hadis dan mereka adalah pengamal-pengamal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum suami mengucapkan tidak ingin menggauli istrinya dalam keadaan emosi? Laki-laki memang gitu. Asal emosi mengamuk. Habis itu ya.
Apakah jatuh talak Pak Ustaz? Talak itu terbagi dua. Yang pertama namanya talak sharih, yang kedua namanya talak kinayah. Talak sharih itu jelas, ku talak kau, itu talak sharih. Yang kedua talak kinayah. Talak kinayah itu kalimat yang kiasan tak jelas. Kalau suami mencakapkan talak kinayah tak jelas, tidak jatuh talak kecuali dia ada niat talak. Jadi kalau suami ibu bercakap begini kata dia, aku tak mau lagi berhubungan dengan kamu. Ibu tanya dia balik, maksud Allah? Kau pergi balik ke rumah, balik ke rumah. Jangan ibu balik, jangan ikat tikar bantal, jangan bawa koper. Tanya dia, apa maksud? Kalau kata dia, tak ada, aku sekedar marah aja, tak jatuh talak. Tapi kalau kata dia, niatnya talak, maka jatuh talak. Jelas?